Ya, ternyata mobil expander ini kalau kita tidak mempasangin dengan alarm yang tambahan dalam tempo waktu 8 detik, ini barang-barang kita yang ada di dalam mobil ini bisa dimalingin. Jadi saya sekarang berada di GeForce. Saya akan ketemu dengan pakarnya alarm mobil dan GPS tracker. Saya pengen tahu solusinya seperti apa. Saya akan konsultasi sama beliau. Ikutin kami. Halo, selamat siang, Mbak. Saya mau ketemu dengan Pak Antoni. Saya kebetulan ada janji sama beliau. Apakah beliau ada di tempat? Ada, tunggu sebentar ya Pak. Ya, saya oke. dulu. Ya, ini adalah tempatnya GeForce. Jadi GeForce ini pemasangan untuk alarm mobil beserta GPS tracker, ya. Kemudian ada aksesoris yang lain. Saya ingin ketemu dengan Pak Antoni. Beliau adalah pakarnya alarm dan GPS tracker. Saya pengen untuk mendapatkan solusi untuk mobil saya supaya lebih safety bagaimana. Apakah saya harus tambah dengan GPS tracker atau alarm yang seperti apa? Itu nanti saya akan ketemu dengan beliau. Yanto. Waduh, apa kabar Pak Antoni? Waduh. Kenapa nih datang ke sini Ini nih? Pak Antoni nih, pakarnya GPS tracker dan alarm mobil. Ayo kok, saya mau ngobrol sebentar kok. Ya, jadi begini Pak Antoni, saya itu ada sedikit kendala di mobil expander saya. Saya kepengen safety sebetulnya, jadi saya mengendara mobil, terus saya parkir apa segala macam. Saya nggak mau kepikiran dengan mobil lah gitu. Jadi alarm mobil saya ya itu kalau kita tes itu dalam tempo sekitar 8 detik sampai 10 detik. Ternyata kalau dibuka pintunya itu baru bunyi sirinenya gitu loh. Ini saya lagi bingung. Kalau misalnya dalam tempo 8 detik sampai 10 detik itu sebenarnya memang sih singkat waktunya ya. Tapi kalau buat ya amit-amit lah ya. Amit-amit kalau misalnya pencuri ya, pencuri itu kan sekarang lagi marak-maraknya pencurian tuh barang-barang yang ada di mobil. Jadi kalau dia ngambil tas kemudian dia lari atau mungkin bahkan ada teman-temannya yang dia pencuri ini biasanya ada motor yang temennya itu sudah ready untuk selalu tancap gas. Oh iya, 14. Wah, 8 detik ini waktunya lama sebenarnya gitu loh. Nah, ini kenapa saya datang kemari, saya kepengen solusinya sebenarnya. Harusnya saya mesti pasang apa nih Om sebenarnya gitu loh. Oke, berarti Pak Yanto cocok sekali datang ke kami, ya kan? Karena emang kami ini GeForce, ya kan? Yang telah berpengalaman di bidang alarm mobil dari tahun 91. Ya, ya. Oke. Fania, bisa tolong ambilkan alarm kita, Avantgarde. Oke. Terima kasih ya. Oke, bicara tentang alarm keluhan dengan Pak Yanto tadi, ya kan? Emang semua mobil saat ini sudah dilengkapi dengan keyless. Keyless itu artinya remote, Pak. Oh ya? gitu. Artinya kita masuk mobil dengan keluar mobil itu tidak menggunakan kunci. Alias kita hanya menekan tombol remote atau ada yang sistem keyless lagi yang PKI, menjauhi mobil dia akan kunci sendiri, mendekati mobil dia akan terbuka sendiri central lock-nya. Itu emang sudah menjadi tren dunia otomotif saat ini. Ya. Sayangnya perusahaan pabrikan otomotif ini mereka menjual mobil konsentrasinya. Itu tidak menjual alarm sebetulnya. Gitu. Jadi walaupun mungkin ada sebagian mobil yang sudah dilengkapi dengan remote keyless, remote-nya, tapi alarmnya ya kalau boleh dibilang masih standar lah ya. Sekali. Bukan berarti tidak bagus, tapi memang masih standar. Bukan tidak bagus, tapi standar. Sehingga kalau mau proteksi lebih, ya kami kasih jawabannya. Ini yang saya butuhkan. Jadi mesti pasang apa nih? Kami punya alarm ini GeForce Avantgarde. Kami punya tipe terbaru Avantgarde. Ini adalah alarm disebut keyless entry upgrade. Ya,
Kenapa kami bilang upgrade? Karena kami tidak memiliki remote-nya. Oh. Jadi, ini alarm ini hanya dikhususkan untuk mobil yang mempunyai remote secara bawaan. Oke. Ya, ini GeForce Avantgarde, ini modulnya. Tidak memiliki remote. Oh, berarti memang remote mobil-mobil yang sudah ada remote-nya ya untuk buka tutup lock ya. Betul sekali. Ya. Jadi cara kerjanya sangat mudah. Pak Yanto tidak perlu mempelajari dengan pusing ya. Karena kenapa? Cara kerjanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada di mobil-mobil. Contohnya begini, mau mengaktifkan alarm Avantgarde ini, pada saat Pak Yanto mengunci dari remote bawaan mobil Bapak, sentral lock mengunci, alarm kami aktif. GeForce Avantgarde ini akan aktif. Oke. Coba tadi kunci mobil saya mana ya? Sebentar. Jadi bisa diterangkan juga mungkin dari kunci mobil. Nah, ini kan mobil saya yang Expander yang ini tipenya saya yang Exit. Jadi ini kan sebenarnya kalau tadinya pada saat saya awal ya, karena saya kan awam sebenarnya gitu loh. Kalau audio boleh tanya sama saya. Tapi kalau alarm saya benar-benar awam nih gitu loh. Nah, secara sistem sebetulnya kalau untuk alarm kelistrikan apa segala macam mungkin saya paham. Tapi cara kerjanya ini ya saya nggak tahu gitu loh. Nah, ini kan saya pikir ini sudah berikut dengan alarm. Gitu, ini kalau kita kunci mobil berarti saya aman lah, berarti saya sudah dilengkapi atau dibekali dengan alarm dari pabrikan mobil, ya sudah gitu loh. Tapi ternyata itu tadi ya kendala saya itu gitu loh. Nah, bisa tolong jelasin nggak untuk yang alarm tipe yang ini untuk cara kerjanya dengan alarm yang asli mobil seperti apa gitu? Seperti kita tahu ya kan, pabrikan mobil juga menciptakan remote itu sesederhana mungkin supaya tidak membingungkan penggunanya. Kami pun begitu. Jadi kita lihat di sini remote expander adalah cuman ada tombol lock dan unlock, ya kan? Kami pun akan mengadopsi itu dengan cara pada saat si user atau katakanlah Pak Yanto ini melock central lock mobil expander Bapak, kan, sistem alarm GeForce Avantgarde kami akan aktif. Aktif dalam arti kita ready to protect. Jadi kita ready untuk melindungi sistem mobil Bapak. Ya. Kalau kita unlock dari remote, itu artinya kita mematikan, menonaktifkan sistem alarm GeForce Avantgarde ini. Jadi sedemikian gampangnya kan Pak. Bapak tidak perlu repot-repot mempelajari, wah ini harus gimana gitu. Bapak tidak perlu. Pokoknya saya sebagai pengguna aja, saya kepingin proteksi untuk alarm di mobil saya itu benar-benar dia sangat safety gitu. Namun, ya kan, kami mempunyai teknologinya. Bagaimana cara membedakan dibuka oleh remote atau sama maling? Inilah yang mungkin ya pemain-pemain yang lain tuh mungkin belum begitu tahu. Oke. Jadi tahun 91 mulainya jadi kami lebih kritis. Dua sistem pembacaan yang kami sebut itu learn signal, mempelajari signal dari kebiasaan mobil tersebut, atau dengan sistem inhibit. Karena pabrikan mobil itu mengadopsi dua sistem ini. Jadi sebelum pemasangan itu kami akan melihat dulu kendaraan Bapak ini cocoknya untuk yang sistem learn signal atau inhibit. Learn signal atau inhibit inilah yang membedakan bahwa mobil Bapak dibukanya central lock-nya oleh remote atau yang lain. Kalau dia masuk ke learn signal, berarti kami tahu mobil Bapak dibukanya bukan melalui remote. Atau melalui inhibit, kami juga tahu berarti mobil Bapak dibukanya tidak melalui remote. Yang artinya GeForce Avantgarde ini akan memproteksi mobil Bapak segera begitu pintu dibuka, tidak melalui mekanisme dari remote, sistem GeForce akan sirinenya berbunyi. Tapi tetap sirinenya tidak ditambahkan dong. Ditambahkan sirine lagi nggak ini? Sirine tetap ditambahkan. Karena kan mobil Bapak tidak bunyi. Gitu. Berarti kalau yang tadi bunyi itu klakson itu bagaimana ceritanya? Tapi kan Bapak waktu buka tutup itu Bapak tidak ada indikasi. Ya kan? Seperti Bapak tahu Bapak kunci pasti nggak bunyi apa-apa. Nggak bunyi apa-apa, betul. Bapak buka pun tidak bunyi apa-apa. Nah, cuman bagusnya sistem Avantgarde, maksud saya Expander ini, sebetulnya di Avantgarde ini kami mempunyai kelebihan, Pak. Di mana semua alarm upgrade itu, ini kan disebut alarm upgrade, di mana sistem mobil yang sudah ada alarm ditingkatkan sistem proteksinya. Nah,
Umumnya kami mempunyai itu sistem autolock, Pak. Autolock rem. Jadi selama Bapak mengendarai mobil, kami jamin 100% bahwa central lock mobil Bapak akan tetap terkunci. Jadi Bapak aman selama mengendara. Ya. Kami mempunyai dua opsi. Bagi orang yang sudah ada sistem autolock di mobilnya secara default, secara bawaan, kami bisa mengalokasikan sistem ini menjadi folding mirror, fitur spion. Nah, cuman bagusnya mobil Bapak Expander ini, Bapak sungguh beruntung karena Bapak dapatkan opsi melipat spion standar dari pabrik. Iya, jadi kita kalau lock dia langsung tutup ya. Seperti mobil-mobil 500 juta ke atas. Iya, gitu ya. Jadi Bapak beli mobil bukan 500 juta, pasal 500 juta. Betul. Nah, dengan ini tapi ada kekurangannya. Sistem Bapak, central lock Bapak tidak ada otomatis locknya, Pak. Selama mengendara. Makanya Bapak dapat bonusnya autolock by foot brake. Berarti memang saya tidak dapat autolock, tapi saya dapat spion lipatnya ya. Nah, Bapak sudah dapat spion lipatnya, jadi kami kasihnya autolocknya. Gitu ya. Jadi seperti itu, sistem Avantgarde ini cukup lengkap dan satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia yang memberikan opsi fitur autolock atau folding mirror. Oke, ini aman nggak buat kelistrikan mobil? Atau mungkin ada orang yang bilang, oh pasang alarm nanti jadi makan aki. Ya kan, terus nanti mobil mogok atau bagaimana gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ini aman ya? Pertanyaan bagus, Pak. Ya kan. Kenapa saya bilang aman? Karena media output kami itu sebetulnya yang umum ada di mobil yang diperlukan aja. Contohnya apa sih media outputnya? Kita punya media output itu membunyikan sirine. Di mana sirinenya dari kami sendiri, jadi tidak mengganggu dari mobil Bapak, ya kan? Kedua, itu media output kami hanya central lock. Di mana central lock itu sistemnya sudah umum dan tidak terpengaruh ke sistem CAN bus. Jadi aman sekali. Yang lainnya kami hanya media input, kami hanya membaca dari mobil tanpa kami merubah apapun. Berarti sangat aman sekali ya. Kalau gitu kok saya pilih GeForce kok. Mantap. Ya, saya pilih GeForce. Saya akan pasang GeForce nih, kita akan buktikan yang sudah dipaparkan sama pakarnya alarm, saya akan buktikan nanti di sana. Oke, yang kedua kok, saya berasa mobil saya itu kan banyak juga ya, tidak cuma saya yang memakai, mungkin banyak juga orang-orang yang memakai, atau mungkin ada teman-teman yang pinjam atau apa. Nah, saya kepengen lebih safety aja sih sebetulnya gitu loh. Saya kepengen mengetahui letak atau lokasi mobil saya dimanapun berada. Nah, mungkin lebih ke arah GPS tracker gitu loh. Nah, menurut Koko nih ya, menurut Pak Antoni, seberapa pentingnya mobil itu harus dipasangi dengan GPS tracker? Jadi GPS tracker itu penting. Seberapa penting tergantung dari kebutuhan konsumen. Kebetulan dari Pak Yanto cerita, dengan Pak Yanto mobilnya mungkin suka dipinjam teman, dipakai oleh yang lain. Nah, itu membuat mungkin Pak Yanto sebagai owner akan worry. Oh, mobil saya di mana ya? Nah, emang jawabannya adalah GPS tracker. Nah, kebetulan kami punya GPS tracker. GPS tracker ini banyak sekali di luaran, ya kan? GPS tracker itu dari harga yang termurah, bahkan adalah harga yang cukup premium, cukup tinggi harganya, itu ada. Yang membedakan adalah platform. GPS tracker itu ada platform, dan kami mempunyai platform ini, GPS tracker ini merek Spider. Spider ini aslinya barang ini adalah merek Spanyol punya, ya kan? Yang membuat perbedaan GPS tracker Spider dengan yang lain adalah kami satu-satunya lagi nih di Indonesia yang mempunyai sistem fitur itu recording. Ya kan? Kalau orang suka banyak asumsi yang salah dengan voice monitoring, artinya mendengarkan itu orang berasumsi itu merekam. Tidak. Tapi sebenarnya dia sebenarnya tidak merekam pembicaraan ya. Hanya mendengar hanya real time berarti artinya. Berarti dia tidak ada rekamannya. Kalau Spider ini kita benar-benar merekam, di mana hasil recordingnya itu akan diupload ke handphone Bapak yang sudah mendownload aplikasi Spider ini. Jadi keuntungannya, maaf misalnya Pak Yanto mobilnya dipakai oleh teman, teman dekat,
kemudian di hari tersebut, jam yang dimana Pak Yanto sudah memutuskan untuk merekam pembicaraan di dalam mobil, di dalam kabin mobil, itu akan diupload ke handphonenya Pak Yanto dengan data tanggal dan jamnya. Berarti akurat ya? Jadi akurat. Jadi Ya. dan itu kita bisa replay ulang kapanpun maunya. Oh. Jadi kalau perbedaannya, jadi Pak Yanto jelas ya. Kalau dengan voice monitoring yang real, waktu Bapak telepon, Bapak emang mendengarkan. Ya. Tapi setelah Bapak tutup telepon, Bapak juga sudah lupa mungkin orang ngomongnya dan jamnya berapa. Oh. Kecuali Bapak rekam secara pakai media eksternal. Oke. Tapi kalau yang sistem recording di GPS Spider ini, dia tidak menggunakan perangkat eksternal apapun, hanya Bapak setting saja mau recording, dan dia setelah recording dia akan upload ke aplikasi Spider. Oh, berarti saya harus download aplikasi Spider Iya, ya sendiri. pasti. Terus kemudian untuk ininya sendiri, apakah harus memakai SIM card begitu Iya. atau apa gitu? Coba. Baik. Kalau untuk namanya GPS tracker itu memang harus menggunakan SIM card. Ya. Karena kenapa? Untuk mengetahui lokasi, GPS tracker ini perlu melaporkan. Oke. Melaporkan ke server, sehingga dia membutuhkan itu data. Ya. Paket data, yaitu ya saat ini pasti menggunakan SIM card. Berarti kalau menggunakan SIM card, otomatis kalau misalnya mobil itu dibawa ke area ke gunung sana, ya kan, masuk ke daerah pegunungan sana yang mungkin di sana tidak ada signal, Iya. itu nggak bisa deteksi lagi dong? Ya, jadi sistemnya begini. Kalau GPS Spider ini pada saat terakhir dia kehilangan lost signal, mungkin karena signal satelitnya memang tidak dapat, Iya. atau dari sistem SIM cardnya tidak kirim data, Iya. itu dia akan menampilkan terakhir dia posisi ada di mana. Oh, berarti titik terakhir jadi di mana? Berarti Iya. kalau dia menunjukkan di gunung sana, berarti mobilnya ada di gunung. Iya. Wah, luar biasa. Ada juga ya, teman-teman ada yang bilang kalau pasang GPS tracker itu juga makan baterai. Ini bener apa nggak sih? Sama sekali salah. Salah ya? Kenapa? Nah, begini, GPS tracker itu pada saat mobil Bapak hidup, Bapak tahu Pak Yanto orang audio, udah pasti ada ngecas aki otomatis dari alternator. Betul. Itu udah. Dan pemakaian ampere untuk satu GPS tracker ini Kecil. itu kecil sekali, Oh. ya kan? Bahkan kalau boleh dikatakan mobil Bapak tidak dipakai 1 minggu pun, tidak pernah dihidupin 1 minggu pun, yang dipasang GPS itu tidak akan menghabiskan aki Bapak. Oh, begitu. Ya. Garansi. Nah, Oke, ini ada garansinya nggak nih? Oh, ini iya. teman-teman sana mungkin dia akan Iya. akan bertanya lagi sebelum saya ditanya sama teman-teman semuanya. Ini garansinya berapa lama nih, kok? Semua produk kami itu garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun ya? 1 tahun. Oke. Kalau gitu saya pilih GeForce dan saya akan pasang GPS tracker yang Spider. Spider. Gitu Oke. ya. Oke. Terima kasih, Pak. Wah. Ya. Thank you. Ya, teman-teman semuanya, mobil saya akan pasang GeForce untuk lebih proteksi lagi untuk alarmnya. Kemudian saya akan tambahkan juga dengan GPS tracker. Jadi saya kalau malam saya udah nggak pusing mikirin mobil deh. Saya bisa tahu, saya bisa cek mobil saya ada di mana, dan itu tentunya kita bisa menjadi nyaman dalam berkendara. Pemasangan untuk alarm dan GPS tracker sudah selesai dikerjakan, dan ternyata pemasangannya juga tidak lama. Untuk pemasangan GPS tracker plus minus ya sekitar 2 jam begitu. Untuk pemasangan alarmnya sendiri plus minus 2 jam ya. Kalau untuk GPS tracker bisa lebih cepat sebetulnya 1 jam sih. Oke, untuk mengaktifkan GPS tracker ternyata
kita harus mendownload dulu aplikasinya. Aplikasinya namanya Spider. Nih aplikasinya di sini, download. Ini namanya nih Spider ya. Ini seperti ini. Kemudian dari sini nanti kita akan buka. Kok tolong bukain kok. Ini saya belum tahu nih kok. Tolong jelasin kok. Ya, ini aplikasinya bisa di-download lewat App Store atau Play Store. Ya, dia kok bisa juga iOS ya, sama iOS Android. Ini. Nah, ini ikonnya seperti ini, spider warna hijau. Ya, kita buka. Nah, ini nanti tinggal login. Ada user ID dan password. User ID-nya setiap user ID itu berbeda. Jadi dalam setiap kemasan itu sudah tersedia user ID dan passwordnya. Berarti di dusnya sudah ada ya? Iya. Pasportnya bisa diganti? Bisa, bebas. Oh, hanya user ID berarti, tidak berarti bisa. kayak paspor ATM ya, Iya. PIN ATM-nya. 6 digit ya? 6 digit, betul. Oke. Nah, ini kemudian ini punya Pak Yanto punya nih. Iya. Ya kan? Sekarang kita login. Ya Oke. kan? Ini sudah dimasukin passwordnya Pak Yanto, tentunya ditutup. Ya. Nah, ini kemudian kita login. Oke. Nah, ini login langsung direct ketahuan posisinya ada di mana. Oh. Ya, ini juga langsung ketahuan posisinya ACC lagi off. Oh. Jadi mobil Bapak lagi mati nih. Oh, gitu. Ya, kunci kendak lagi off. Oh, ketahuan di sini ya? Ketahuan. Oh, kalau mobilnya mati dalam keadaan parkir, dia ketahuan. Ya, Oh. ACC-nya off. Jadi kalau misalnya ini mobil lagi jalan, ya kan, pasti ini ACC-nya on. Oke. Ya, jadi di sini informasi flying information-nya cukup jelas. Ini ada alamat juga, Oh. alamat tanggal, waktunya, sama jamnya. Oh, oke. Ya, jadi kita bisa tahu, mungkin bisa lihat di sini. Oh, akurat sekali ya, ternyata. Oke. Cukup akurat. Kemudian apa lagi nih kok? Nah, selain itu? ini kita ada fitur ini namanya voice recording. Oh, Hanya satu-satunya di Indonesia. di Indonesia. Ya, Oh, di ternyata Indonesia. voice recording itu cuma satu-satunya Indonesia. Berarti GPS tracker ini bisa voice recording ya? Iya. Cuma satu berarti Indonesia Cuma nih. satu. Wah, hebat. Ya. Jadi Oke. kita bisa lihat misalnya, ini di sini kita lihat location, di sini ada email alert, misalnya ada hal-hal yang tidak benar, dia pasti laporkan, Bapak bisa lihat di email alert ini. Oke. Maksudnya tidak benar gimana? Mobil mau dicuri atau apa? Misalnya begini, overspeed, Bapak kan bisa style juga. Ini Oh, gitu. mobil nggak boleh kecepatannya lewat dari 80, nanti dia masuknya ke email alert ini. Kalau misalnya mobil mau dibajak juga di situ juga. Kalau misalnya ada orang lain dia mengambil alih Ya, untuk itu ada settingannya, Oh, ada Itu settingannya. settingan di AMI-nya, alarmnya. Oh, oke. Nah, kemudian ini kita lihat ada di ikon paling kanan bawah, ini ada gambar orang pakai headphone, ya inilah disebutnya ini monitoring. Kalau Oh. kita ketik menu monitoring ini, di sini mulai muncul tombol di bawah adalah sound recording. Oke. Nah, contohnya begini, kita mau sound recording, misalnya kita pencet, kita tentukan berapa lama kita mau. Oh, berarti dia ada pilihannya Iya, berapa kita ada detik ya? pilihan 10 detik, 20 detik, maksimum 60 detik. Oke. Ya kan? Kita ambil tes dulu, sementara 10 detik. Ya. Nah, begitu kita oke, si aplikasi ini dia akan berbicara dulu dengan mobil, konfirmasi ready nggak. Nah, ini device success. Oh, Ada oke. tulisan connection device success. Artinya device-nya udah ready. Untuk sound recording kita sudah ada hasilnya di sini. Ya, yang tadi kita pilih adalah 10 detik waktunya. Iya. Nah, kita bisa play. Saya besarkan dulu volumenya, kita play. Nah, Oh. ini keadaan tadi, lagi dites tadi Lagi ya kan? betul. Ini lagi pas lagi dikerjakan. Iya, tuk-tuk bunyi alarmnya seperti Oke. itu. Keunggulannya lagi, ini karena yang dipasang adalah hari ini. Ya. Jadi misalnya Pak Yanto ya, Pak Yanto telah memakai mobil ini setelah yang dipasang GPS ini, misalnya 1 bulan. Ya. Pak Yanto bisa melakukan sound recording mungkin sudah banyak, mungkin Pak Yanto sendiri sudah lupa. Iya. Ya kan? Tapi Pak Yanto untuk lihatnya, Pak Yanto bisa lihat dari sini, kita lihat ini ada ikon kamera, kita klik ikon kameranya, ini kelihatan tanggalnya. Oh, jadi kita bisa tahu kalau untuk waktu kita melakukan sound recording itu di tanggal berapa aja, Betul. kita bisa pilih di sini gitu ya. Tanggal Oh, berapa hebat. dan jam berapa. Hebat. Jadi Oke. misalnya nih Pak Yanto mobilnya teman pinjam, Iya. ya kan. Waktu jam 3 Pak Yanto pernah sound recording, Iya. pernah dengerin, ya kan. Nah, kemudian sebagai alat approve kita bisa
panggil ulang, Pak. Itu sampai kurun waktunya sampai berapa lama? 3 bulan belakangan 3 atau bulan bisa. 3 bulan bisa terus pokoknya Iya. dalam tahun ini. Sekuat memori. Oh, sekuat memorinya. Wah, hebat. Oke. Ya. Kalau saya balikin, ini kita harus masuk menu pertama. Di sini ada menu, drop menu. Oke. Ini ada device information. Oke. Nah, Pak Yanto setting ke device information. Heeh. Kemudian di sini ada device setting. Oke. Nah, Pak Yanto bisa masuk ke device setting. Nah, Ya. ini saya jelasin aja. Ini ada location upload interval 20 detik. Jadi artinya setiap 20 detik ini mobil Bapak itu melapor posisinya di server. Oh. Jadi Bapak kalau melihat keadaan mobil Bapak di sini adalah itu delay 20 detik. Oh, berarti dia selalu up to date ya kalau setiap 20 detik. 20 detik dia kirim lokasi dia di mana, lokasi dia di mana. Oke. Ya. Nah, kemudian ini ada SOS phone number setting. Nah, inilah yang jadi ini nomornya Pak Yanto. Nah, yang bisa menghubungi. Pak Yanto dikasih kekuasaan untuk 3 nomor yang bisa menghubungi mobil Bapak. Saya tutupin deh. Cuma 3 nomor ya, berarti 3 handphone ya. Oke. Kemudian saya ada tambahan lagi Pak Yanto. Oke. Mungkin Pak Yanto ini mobil pertama, mungkin Pak Yanto punya mobil kedua, Iya. punya mobil ketiga, punya Iya. mobil keempat, dan semua pasang spider. Oke. Tentunya akan merepotkan kalau Pak Yanto harus tiap mobil itu harus Satu masing-masing handphone. aplikasi, Ah. dia kan pusing ya. Betul, ya kan? betul. Nah di sini hanya satu user ID. Oke. Pak Yanto bisa mendaftarkan GPS kedua, unit GPS ketiga, hanya satu user. Oh, berarti kalau misalnya saya punya 20 mobil. Iya. Amin, amin. Jadi 20 mobil itu kita bisa langsung monitoring dengan satu handphone saja ya. Iya, Jadi satu user ID. Jadi satu user begitu ID, betul. masukin user ID Pak Yanto, langsung kelihatan di mana mobil-mobil Pak Yanto berada. Oke. Oke. Oke, jadi semua teman-teman ternyata GPS tracker itu sangat bermanfaat sekali buat kita. Selain kita bisa mengetahui kendaraan kita itu ada di mana, kita juga bisa langsung mengecek kendaraan kita dan kita juga bisa tahu langsung kondisi kendaraan kita seperti apa. Dan ini tentunya akan meramaikan industri otomotif di Indonesia. Terima kasih Pak Antoni, thank you. Dan satu lagi Pak Antoni, Ya. kita harus tes alarmnya. Oh iya, harus itu. Alarmnya kita akan tes apakah sudah safety atau belum. Sip. Gitu. Oke. Thank you. Ayo kita keluar sana. Ayo. Ya, kita akan tes alarmnya. Ini sudah selesai dipasang dan luar biasanya lagi kuncinya tetap pakai kunci original. Jadi tidak ada penambahan untuk modul alarmnya ya. Biasanya kalau pasang alarm yang tambahan itu ada lagi. Ini tetap pakai kunci originalnya mobil. Ini juga berlaku tidak cuma untuk di tipe Exit, tapi untuk yang tipe Ultimate, kemudian tipe yang Sport itu juga sama. Saya akan tes alarmnya. Oke. Kemudian saya akan buka. Tuh, kan? Sudah bisa langsung nyala. Berarti saya sudah tidak ragu lagi untuk parkir mobil dimanapun. Oke, sekarang kita berada di dalam mobil dan mobil ini saya sudah hidupkan, di mana central lock-nya pintu ini masih terbuka. Oke. Begitu kita mengendarai mobil pasti kita injek rem ya. Ya. Jadi pada saat kita injek rem tidak terjadi apa-apa pada sistem central lock mobil ini. Ya. Tapi begitu kaki saya melepas dari pedal rem, akan dilihat dari sini central lock-nya. Nah, ini akan mengunci. Oh, nutup Ya. otomatis. Ya, menutup otomatis. Jadi, selama berkendara kita udah pasti yakin bahwa central lock akan terkunci. Ya. Nah, bagaimana masalahnya lagi bawa mobil, kita bawa penumpang. Ya. Penumpangnya terusnya mau turun, misalnya teman kita mau ke pasar, berhenti di pinggir jalan, Ya. ya kan? Biasanya kita sebagai driver kita akan membuka central lock-nya dari switch lock unlock dari sini. Ya, pada saat masih manual ya. Ya, kita Oke. buka, ya kan? Kemudian seperti biasa penumpangnya buka, nah tutup. Itu biasa. Nah, berarti kan central lock terbuka Ya. sistemnya. Ini akan kembali mengunci pada saat kita injek rem dan kita melepas, dia mengunci lagi. Oke. Itu satu. Ya. Ya. Jadi keunggulannya tadi pertama udah sistem auto lock, kedua kita biar penumpang ada, kita masih bisa mengunci juga. Ya. Ya. Yang ketiga ini adalah tambahan yang paling bagus adalah setelah mobil ini dipasang oleh sistem alarm tambahan Avantgarde ini,
mobil ini sistem central lock-nya hampir cara kerjanya sama dengan Mercedes. Oh. Ya, untuk itu saya minta bantuan Pak Yanto. Ya. Contohnya, misalnya Pak Yanto ini adalah penumpang di bagian belakang yang tidak sabar untuk saya membukakan pintu, dia membuka sendiri. Coba Oke. silakan. Nah, ya, begitu Pak Yanto membuka pintu, central lock sudah langsung terbuka. Oke. Ya, jadi tidak perlu harus saya membukakan sentralnya. Oke. Jadi kalau misalnya penumpang belakang tidak sabaran untuk turun, dia membuka sendiri pintu belakang, Ya. secara otomatis semuanya akan terbuka. Akan terbuka. Oke. Untuk apa? Untuk mengunci kembali. Pak Ya. Yanto tutup lagi. Untuk supaya kalau saya rem, saya lepas, terkunci kembali. Kemudian ada lagi safety-nya. Contohnya, misalnya sekarang saya membuka, atau misalnya Pak Yanto coba minta tolong buka Ya. lagi. Buka pintunya. Nah, ini sentral lock terbuka. Kemudian Pak Yanto tutup pintunya jangan rapat. Seolah-olah, nah ya begitu. Jadi kita tidak tahu, kita pikir penumpang belakang sudah menutup dengan baik, Oke. ya kan? Tanpa kita lihat icon Indikator di situ ya. Indikator di ini. Kemudian kita jalan. Mm-mm. Tapi karena kita sudah terbiasa pakai tambahan alarm G-Forces Avantgarde, pada waktu kita rem, kita lepas, dia tidak mengunci. Oh. Jadi kita tahu, oh, there is something wrong, Iya, ya kan? Di sini di mobil ini, ya apa? Yaitu pintunya tidak rapat. Betul. Berarti kita bisa langsung cek ya, seketika itu ya. Coba Pak Yanto buka dan tutup lagi yang benar. Ya. Oke, ini sudah tertutup, tidak rekayasa. Saya injak rem kembali dan saya lepas, dak, mengunci. Ya, mobil saya sudah sangat safety sekali. Saya sudah tidak ragu lagi untuk parkir dimanapun dengan alarm ini dan GPS tracker tentunya. Sekarang kita akan bicara mengenai harga. Untuk GPS tracker, harganya Rp1.850.000 sudah berikut pemasangan. Dan bonus lagi, sudah termasuk kartu halo untuk iuran selama 1 tahun. Beserta alarmnya sendiri harganya 1 juta sudah plus pasang. Jangan lupa follow Instagram kami Begja Autotronics dan komentarnya di bawah ini. Dan kalau Anda semua mau pasang ini, silahkan Anda datang di alamat ini juga. Like and subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng agar selalu tidak ketinggalan untuk video-video Begja Autotronics yang baru yang lainnya. Sampai ketemu di next video. Thank you.